Selamat sore teman-teman. Kali ini kita berada di segmen Sambang dengan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah teman saya juga, Mas Zaki. Siap, apa kabar? Mas bagus, alhamdulillah. Baik sekali. Baik, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Guru olahraga ya Mas ya? Ya. Kenapa tertarik dengan olahraga Mas? Padahal kan ada banyak yang lain ya, contohnya kayak musik dan lain-lain kan ada. Kenapa lebih tertarik di olahraga? Oke. Dulu saya waktu SMA itu saya masuk di tim basket SMA 2. Jadi kenapa saya milih olahraga? Karena itu merupakan peluang nanti kedepannya di kerja. Oh Jadi begitu. saya sudah memosisikan bahwa besok akan kuliah di jurusan olahraga. Oh berarti kuliah di jurusan olahraga ini ya? Iya Mas, bagus. Oh, berarti sekarang sudah menjadi guru? Alhamdulillah sudah. Udah berapa lama Mas jadi guru? Saya waktu itu lulus di UNES di 2020 waktu corona. Lalu saya alhamdulillah mengabdi dulu Mas, ya biasalah dengan ongkos yang segitu. Saya merelakan untuk mengabdi selama 1 tahun. Oh gitu. Oh, cukup lama ya Mas ya? Cukup lama, Mas. Mengabdinya 1 tahun ya? 1 tahun. Wah keren kan. Efek samping, mungkin bukan efek samping ya. Mungkin butuh nggak sih kalau orang-orang kayak aku nih yang umurnya udah 30 tahun. Olahraga itu emang penting nggak sih? Ya menurut saya butuh banget Mas. Oh gitu ya? Ya karena apalagi kita saat ini kita suka ngopi. Betul. Itu kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar nanti saat kita kerja, saat kita melakukan aktivitas fisik itu kita kuat. Gitu, Mas. Oh gitu. Bugar, ya. Berarti umur 30 juga penting ya sebenarnya. Harus kalau olahraga. saran dari Mas Zaki nih kira-kira waktu yang efektif itu dalam 1 minggu berapa kali ya? Kalau menurut saya, kalau yang mungkin kantoran mungkin itu ya Mas, waktunya sangat padat ya. Iya betul. Seminggu 2 kali lah udah cukup itu. Seminggu Ya. 2 kali ya. Ya. Berarti kita olahraga apapun itu ya, yang Ya. penting menghasilkan keringat. Siap. Ngomong-ngomong kalau menghasilkan keringat nih, kan juga kita kalau bekerja kadang kan juga dipanas-panasan, entah mungkin ada yang namanya sales, kuli batu dan lain-lain, itu kan juga berkeringat nih. Sama nggak sih sebenarnya? Termasuk ya? Saat dulu saya pernah juga saat SD saya mengikuti klub Putra Mustika bulu tangkis. Itu kan kalau saya disuruh nyapu, disuruh ibu saya ngangkat ember, itu termasuk bagian dari namanya voles Mas, melatih voles agar nanti saat badminton kita kuat, mesnya kuat ya gitu. Jadi termasuk itu kekuatan fisik gitu. Tapi untuk anak sekolah nih Mas Zaki, jangan juga guru. Siap. Kalau anak sekolah sendiri emangnya waktu olahraganya emang itu sudah cukup ya? Kan kalau di sekolah kan hanya berapa jam? 1-2 jam ya? Ya dalam seminggu pun itu. Ya, seminggu sekali olahraganya. Ya kalau menurut saya nggak cukup sih. Soalnya kalau di masa pertumbuhan itu malah harusnya bisa sering olahraga karena dia masa pertumbuhan agar nanti saat dewasa badannya ideal, tidak gendut lah kayak Mas. Bagus. Oh gitu ya, kayak jembling ya Mas ya. Soalnya iya ya Mas, soalnya gini pengaruh juga sih ya. Dulu juga aku kan sempat kurus, tiba-tiba jadi gendut kan tetap nggak enak juga kan di perut kan. Kita jongkok aja udah nggak bisa gitu. Menurut Mas Zaki kira-kira gimana sih motivasi buat kita nih? Aku sendirilah ya, aku sendiri kan aku susah buat olahraga nih. Siap. Dan gimana juga ya, kadang kan juga kerjaan dan lain-lain. Itu gimana sih buat memotivasi itu supaya kita mau olahraga? Ya. Kalau saya Mas, saya kalau olahraga itu suka di ruangan terbuka. Karena apa? Kan karena saat kita push up, saat kita jogging kuat 30 menit nih, kita dipandang oleh mbak-mbak angkringan gitu kan menjadi semangat gitu ya. Wah iya. Jadi biar ada sudah keluar jalur. Ada sudah keluar jalur. Mbak angkringan yang mana ini? Ada sudah keluar jalur ini. Maaf. Bahaya sekali ada ini. Nanti jangan sampai mana-mana loh itu bahaya itu. Maaf. Iya. Terus jenengan ini mengajar juga guru ekstrakurikuler ya? Siap, iya Mas. Ekstrakurikuler apa Mas? Ya di sini di belakang kita ini yaitu cabang olahraga petang Mas namanya. Petang ya? Iya, petang. Petang itu olahraga yang kayak gimana sih Mas? Ya ini saya cerita boleh panjang boleh? Mas? Oh silakan. Boleh, ya. Santai saja Mas.
berawal saya diajak oleh Pak Heri Koni, saya itu ditembung menjadi seksi bidang pelatihan. Seksi bidang ya, pelatihan. Itu di tahun 2020 Mas. Ya memang petang di Blora baru. Ini saya masih tahap untuk sosialisasi. Dan saya terus berlatih dan atlet pertama saya itu adalah anak semea. Di situ saya dikasih anak 10 orang. Lalu ya karena mungkin menurut mereka itu petang hanya melempar, intinya hanya syuting, hanya melempar, dia bosen, tinggal 3. 3 itu saya latih terus, lah itu alhamdulillah di 2022 itu saya mendapatkan itu Mas, trofi perunggu ya. Oh, dapat trofi perunggu. Ya. Oh, keren. Terus Mas. Saat itu kenapa saya memilih petang itu karena menurut saya itu peluang. Kalau saya di umur saya segini saya menjadi atlet bulu tangkis, tenis. Oh, sudah banyak, iya, sudah banyak. Dan peluangnya sangat besar Mas. Tidak bisa saya. Musuhnya banyak juga ya. Sudah latihan dari kecil Mas. Oh gitu. Sebenarnya olahraga petang itu kayak gimana sih Mas? Ya di sini. Ini kan juga mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Siap. Petang itu seperti apa? Terus yang harus kita gunakan itu apa alat-alatnya? Ya, petang itu terdiri dari ini Mas. Yang pertama adalah ini bosi namanya. Bosi ini adalah nanti yang dipegang oleh seorang pemain untuk mendekatkan di ini Mas, namanya apa itu? Boka. Ya, ini boka, bola kayu. Oh, kalau yang ini bola kayu. Ini bosi namanya. Bola besi. Jadi gitu. Intinya pemain berusaha sedekat mungkin dengan boka tersebut. Gitu. Ya intinya ini olahraganya orang Prancis Mas. Kalau kita kan dulu apa? Nekeran ya? Kelereng ya. Kelereng. Kalau ini olahraganya orang Prancis. Oh, ini dari Prancis ini. Ya, olahraga dari Prancis. Siap. Wah, keren. Kalau ini juga kan ada tandanya nih Mas. Berapa ini? 680 atau 089. Ini sebenarnya apa Mas? Ini beratnya Mas. Jadi berat ini berat. Ya bermacam-macam. Ada 670, 680, 690, tergantung sesuai dengan pemain tersebut. Oh gitu. Namanya yang mana gitu. Ya. Oh, jadi tergantung orangnya juga ya. Berarti bukan pertama harus yang berapa, terus harus yang berapa, itu enggak ya? Enggak. Oh gitu. Ya, jadi senyamannya pemain pengen yang beratnya berapa. Oh, gitu. Tapi lumayan ya kalau kena kepala ya Mas ya. Itu. Nah, itu modelnya dilempar gini, apa begini, apa gimana Mas? Ya, ini kan sama kayak tolak peluru gitu ya? Sama. Orang-orang juga mengira ini olahraga tolak peluru. Tapi ini intinya seperti nekeran. Jadi pemain A nanti kan single Mas, pemain A shoot, yang menang melempar boka. Habis melempar boka, dia berusaha melempar bos ini dekat mungkin dengan boka dengan cara gini Mas. Ya, ini ditarik mundur, ya tarik mundur lalu dihantarkan, nggak dilempar. Dihantarkan. Berarti bukan begini Mas, ya. Ataupun gini ya, bukan ya? Bukan ya? Jadi dihantarkan. Gini dari belakang ya? Ya, tangan lurus, lalu dilempar ya, tangannya buka gini. Gitu. Ya. Lumayan berat ya. Oh, berarti ini sebagai pionnya ya Mas ya? Betul. Targetnya. Ya. Berarti harus kena ini atau gimana? Dekat ini. Harus di dekat ini. Nanti kalau kan kita dekat, itu musuhnya bebas. Mau mendekat lagi, mau lebih dekat lagi dari bola pemain A, atau dia mengusir, dia men-shooting. Gitu. Itu boleh, ya seperti itu. Tantangan berat menjadi coach itu gimana sih? Kan tetap pasti ada tantangannya ya, kayak bulu tangkis entah muridnya terlalu gimana ataupun renang ataupun apapun itu. Menurut Mas Zaki sendiri itu tantangan terberat menjadi pelatih apa namanya tadi? Petang. Petang itu apa sih? Ya di sini kalau kena kepala ya. Siap, ya betul itu juga. Iya. Ini juga enggak Bu Mas ini. Tapi ada enggak sih yang maksudnya tiba-tiba enggak, aku kan juga enggak tahu. Tiba-tiba kan itu harus berarti harus gini ya kan? Kan pertama gini nih. Tarik. Ini harus ditarik gini. Ya, terus pernah enggak ada yang langsung enggak ada Mas. Oh enggak ada ya? Takutnya kan sempat ada sedis. Ya. Kan gitu. Ya, tantangan terberat adalah ini kan anak-anak sering main HP ya Mas. Ya, ML atau PUBG lah itu memang sangat sulit ketika saya sosialisasi di sekolah-sekolah. Kemarin sudah saya juga
sudah selesai di Kecamatan Kodanan, terus di Tunjungan itu yang minat hanya 1 orang, 2 orang gitu. Ya karena memang kita kalah dengan HP itu, Mas. Ya. Dan petang sendiri juga itu hanya melempar, nanti ada panas, dia bosen, lah itu hal terberat saya. Mas. Berarti cuma emang gara-garanya emang olahraganya maaf nih sedikit membosankan ya? Betul sekali. Tapi peluangnya bagus loh Mas itu. Malah bagus. Bisa main PON loh. Oh gitu. Oh, iya. Emang itu udah ada ya emang? Sudah ada Mas. Popda, Porprov sudah ada dan PON juga sudah ada. Biasanya kalau setelah PON itu apa Mas? Oh kayak wage Mas ya. Wage wah. Mas Bagus malah ngece. Wage ya? Iya. Bahaya Mas, itu bahaya. Bapak-bapak mohon maaf ya, ini bahaya ini emang kosnya nih. Iya, iya. Tapi emang sebenarnya habis PON itu ada lagi. Iya. Tahapan-tahapan untuk itu biasanya kan ada tadi PON, terus ada apa-apa. Yang paling tinggi itu yang apa? Terus yang paling rendah juga itu yang apa? Ya paling rendah itu Popda Kabupaten Mas. Popda itu ke kabupaten. Ya. Kalau nanti setelah PON ada namanya SEA Games. Itu antar Asia Mas. Berarti tadi Vietnam, oh gitu. Ya. Oh, luas sekali ya berarti. Siap. Oh iya Mas, tadi kan katanya jenengan juga sudah mendapatkan medali perak. Perunggu. Medali saya mana Mas? Tadi sudah saya siapkan di sini. Loh, di mana medali Anda? Sudah. Di mana? Saya suruh bawa. Ini di mana ini? Di mana ini? Ada ini. Mungkin ketinggalan. Setara, tak pakai aku Mas. Oh, bisa gimana tadi? Loh, saya kan sebenarnya dulu itu saya adalah pesulap Mas. Oh iya. Saya sekarang menyamar menjadi host. Ya, host. Aman. Ya ini medali. Ini dari Popda Jateng. Popda Jateng. Iya Mas. Di 2022 juara 3 single putri. Ya. Gimana Mas? Single putri. Dirimu kan pria, bukan putri. Kenapa ini bisa mendapatkan single putri? Itu atlet saya Mas. Oh atlet Anda. Saya kira. Oh berarti kemarin itu yang lomba atletnya. Ya, Coach Jaki sebagai pelatih. Oh gitu. Saya kira dirimu yang mendapatkan medali. Ini saya mendapatkan ini sangat perjuangan Mas. Karena dulu saya belum ada lapangan sebagus ini. Saya ada cuma tanah biasa gitu. Saya buat lapangan yang menyerupai itu di depan rumah saya. Karena saya juga pengen atlet saya mempunyai prestasi dan mempunyai bekal di masa depannya. Berarti kita juga harus berterima kasih untuk pemerintah daerah yang mau memfasilitasi Mas Zaki dan teman-teman. Ya alhamdulillah kemarin dari KONI itu juga sangat support sekali saat kita mendapatkan hadiah ini, single perunggu ini kita dihadiahi lapangan ini. Wah, alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Keren. Terima kasih Bapak Bupati Blora. Siap. Iya Bapak Bupati ya, benar ya. Bapak Bupati Blora. Ketua KONI, Pak Heri. Pak Heri juga terima kasih Pak KONI yang sudah ikut membangun ya. Betul sekali. Ini fasilitas yang sangat luar biasa sekali ya Mas. Emang sebelumnya itu kalau latihan di mana? Di sekolah atau gimana? Di sini. Oh sudah di sini. Cuma hanya tanah itu Mas. Namanya apa? Grosok ya. Oh itu. Tidak seperti ini, kerja ini tidak seperti ini. Emang untuk standar Olimpiade itu seperti apa? Ya nanti dasarnya itu paving. Ini paving Mas dasarnya. Oh dasarnya ini paving. Iya, paving. Baru nanti ditabur kericak namanya, kericak. Itu kericaknya juga tidak tebel-tebel, ya hanya kericak gitu. Kan biar nanti bisa dapat itu Mas, mengerem. Oh ya. Begitu, berarti emang nggak boleh halus ya, harus kasar ya? Iya harus kasar. Kenapa nggak pakai pasir pantai? Kan pasir pantai juga bisa kan Mas? Bisa, tapi kan nanti saat dilempar, amblek Mas. Jadi nggak bisa jalan ke buka tersebut tadi ini. Kalau gini nih Mas, aku juga mau tanya nih. Siap. Kira-kira olahraga ini juga bisa untuk perut buncit nggak sih? Kan ini juga maksudnya gini. Ini kan olahraga yang digadang-gadang Mas Zaki pun ngomong bahwa ini adalah olahraga yang salah satu olahraga yang membosankan. Betul. Berarti kan orang-orang kayak saya kan pasti mau kan. Bisa nggak untuk nurunin perut? Kan gini kan? Bisa. Nanti kan kita setelah latihan ada program fisik Mas. Ada sit up. Gitu. Masih tetap ada, nggak cuma hanya lempar pulang ada joggingnya, ada push up-nya, ada sit up-nya. Ini juga kemarin itu Mas sangat digemari oleh pengurus KONI. Karena kemarin saya membuat pertandingan Ornas ya. Hari Olahraga Nasional itu
peminatnya bapak-bapak ini sangat luar biasa, dan itu juga aku dia nggak mau kalah. Gitu. Ya. Seru jadinya Mas. Oh rame ya berarti ya Mas, sekarang rame ya. hitungannya ya. Muridnya Mas Zaki sekarang udah berapa Mas? Ya alhamdulillah, karena ya kembali lagi ke ini, ke Popda dan Porprov, karena kita juga peluang Porprov Mas. Ini tambah terus alhamdulillah, dari SD ada, SMP ada, SMK ada. Wah keren sekali Mas Zaki. Padahal dulu Anda itu sangat membagongkan. Kok bisa? Sekarang Anda luar biasa. Alhamdulillah. Untuk gini Mas, motivasi untuk anak-anak muda di Blora ini apa nih? Ada nggak sih supaya mulai banyak lagi, mulai rame nih? Ya, menurut saya kalau saya berpesan kepada anak-anak SMP, SMA itu carilah kegemaran dari hobi dulu, dari hobi nanti menjadi prestasi, dan cari yang peluangnya sangat banyak, seperti tetap saya promosi tentang peta. Terus yang kedua juga ada namanya aeromodeling, panjat tebing, renang gitu Mas. Kalau di badminton, tenis itu harus latihannya harus sejak kecil Mas. Oh gitu. Tapi kalau petang itu bisa SMA bisa. Oke, keren sekali Mas Zaki. Oke, kembali lagi, maaf ya teman-teman, tadi sempat azan juga, kita harus break sebentar. Nah, makasih Mas Zaki ya, sudah meluangkan waktunya yang mungkin sangat sibuk sekali ya, karena juga kan melatih juga. Mungkin dari Mas Zaki sendiri ada sepatah dua patah untuk teman-teman di luar sana yang menonton, mungkin dia memiliki rasa malas yang tinggi untuk berolahraga, contohnya seperti saya juga, ini mulai sangat malas untuk berolahraga. Mungkin ada satu patah dua patah? Ya, dari saya motivasi untuk para anak muda, khususnya yang masih duduk di bangku SMP, SMA, jika kalian tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa IPA, masih bisa dikejar di non-akademik, yaitu tentunya olahraga. Cari peluang yang bisa Anda juara dan prestasi dan punya bekal. Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak? Ini Popda Jateng 2022 single putri. 2 tahun saya mendapatkan ini dengan latihan yang sangat keras. Oke Mas Zaki, keren Bagus, sekali. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Semoga diberikan kesehatan dan mau berolahraga kembali Mas Zaki ya. Siapa tahu yang teman-teman yang malas-malas tadi mungkin sedikit termotivasi untuk berolahraga kembali. Kesimpulan sore hari ini adalah sehat tidak menarik lagi selagi kita masih memiliki sehat itu sendiri. Dan itu akan sangat menarik apabila kesehatan itu sudah tidak kita miliki lagi. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya.